Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Rabbani dari 11 Mesin 3 Peminatan Kuliah. Di sini saya akan mempresentasikan pembangunan demokrasi di Indonesia. Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun demokrasi. Sejak kemerdekaan, bangsa ini telah melalui berbagai pasang surut dalam mewujudkan cita-cita demokrasi. Namun, tantangan masih ada di depan. Nah, pembangunan demokrasi di Indonesia merupakan proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga mencakup upaya berbentuk tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Demokrasi menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Next. Mengapa pembangunan demokrasi masih dibutuhkan? Meskipun Indonesia telah menjalankan sistem demokrasi sejak era reformasi, pembangunan demokrasi masih sangat dibutuhkan. Hal ini karena demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin secara langsung, tetapi juga tentang membangun budaya politik yang sehat, memperkuat lembaga-lembaga negara, serta memastikan hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Tantangan demokrasi. Meskipun Indonesia telah merdeka, tantangan demokrasi masih ada. Kesenjangan ekonomi, korupsi, dan ketidaksetaraan masih menjadi masalah. Pentingnya pembangunan. Nah, pembangunan demokrasi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif adalah kunci untuk mencapai kemajuan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti rendahnya literasi, politik, dan beberapa wilayah. Praktik politik uang hingga minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi harus terus dilanjutkan agar sistem pemerintahan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Next. Demokrasi Pancasila di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Salah satunya, keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan akses terhadap sumber daya. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui dan menghargai keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menghormati kebebasan beragama dan menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warga negara. Dan Persatuan Indonesia. Pancasila menekankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang berarti membangun rasa persaudaraan dan solidaritas di antara seluruh rakyat di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini berbeda dari demokrasi liberal karena tidak semata-mata menekankan kebebasan individu, melainkan juga mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila menuntut agar setiap keputusan politik mempertimbangkan kepentingan bersama dan tidak merugikan kelompok manapun sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Next. Pembangunan demokrasi di daerah terpencil. Pembangunan demokrasi di daerah terpencil merupakan tantangan tersendiri. Kayak seperti pendidikan. Pendidikan penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan kemampuan berpartisipasi dalam demokrasi.
Kemudian infrastruktur. Infrastruktur yang memadai seperti jalan dan komunikasi penting untuk menghubungkan daerah terpencil dengan pusat pemerintahan. Lalu ada penguatan masyarakat. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan dan akses informasi penting untuk membangun kapasitas mereka. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan penting untuk memastikan demokrasi dan responsif dan berkelanjutan. Keterbatasan akses informasi infrastruktur dan belum memadainya, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi hambatan utama. Padahal demokrasi yang sehat harus merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang inklusif, seperti penyuluhan politik, penguatan peran tokoh masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses terhadap pendidikan demokrasi. Dengan begitu, masyarakat di daerah terpencil pun bisa aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Lanjut, korupsi dan demokrasi Pancasila. Korupsi merupakan musuh utama demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Prinsip Pancasila. Pancasila menekankan keadilan, persatuan, dan akuntabilitas. Korupsi menggorong prinsip-prinsip tersebut, menyebabkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan merugikan rakyat. Dampak korupsi. Korupsi menggerogoti sumber daya negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan. Hal ini menciptakan kesenjangan dan menghambat kemajuan bangsa. Tindakan korupsi merusakkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pemimpin harus menjalankan amanah rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi bagian integral ya dari pembangunan demokrasi. Ini bisa dilakukan melalui penguatan lembaga anti korupsi, transparansi anggaran publik, dan pengawasan dari masyarakat sipil serta media. Kesimpulannya, pembangunan demokrasi di Indonesia adalah proses jangka panjang dalam memerlukan kerjasama semua pihak. Demokrasi Pancasila memberikan kerangka etika dan nilai yang kuat untuk membangun bangsa yang adil dan makmur. Untuk itu, pembangunan demokrasi harus menjangkau seluruh pelosok negeri dan harus sejalan dengan upaya pemerintahan, pemberantasan korupsi, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.